Perkenalkan saya Tirsa Salawiyah dengan NIM 17016231104. Jadi di sini saya akan membahas salah satu teori pembelajaran yaitu teori behaviorisme. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu teori pembelajaran yaitu teori behaviorisme. Nah, jadi teori behaviorisme ini itu merupakan teori salah satu pendekatan dalam psikologi pendidikan yang berfokus kepada perilaku yang dapat diamati dan juga diukur. Nah, teori ini itu muncul pada awal abad ke-20 sebagai reaksi terhadap pendekatan introspektif yang lebih menekankan kepada proses mental yang tidak dapat diukur. Nah, adapun tokoh-tokoh dari teori behaviorisme ini, yang pertama itu ada John B. Watson. Nah, jadi John B. Watson ini tuh dikenal sebagai bapak behaviorisme. Nah, John B. Watson ini itu berargumen bahwa psikologi itu harus berfokus kepada perilaku yang dapat diamati dan juga diukur, bukan kepada proses mental yang tidak terlihat. Dalam makalahnya yang terkenal berjudul Psikologi as the Behaviorist Views It pada tahun 1913, Watson ini menyatakan bahwa semua perilaku manusia itu dapat dijelaskan melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, ia ini percaya bahwa dengan mempelajari stimulus dan juga respon, kita dapat memahami dan memprediksi perilaku manusia. Nah, kemudian tokoh yang kedua ini ada B.F. Skinner. Nah, jadi B.F. Skinner ini itu merupakan pengikut dari Watson. Nah, ia ini mengembangkan konsep penguatan atau reinforcement yang menunjukkan bahwa perilaku dapat dimodifikasi melalui konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Nah, Skinner ini menggunakan istilah conditioning operant untuk menggambarkan proses ini, di mana perilaku yang diikuti oleh konsekuensi positif itu cenderung akan diulang. Sedangkan perilaku yang diikuti oleh konsekuensi negatif itu cenderung akan dihindari. Nah, melalui eksperimen ini, Skinner itu menunjukkan bagaimana penguatan dapat digunakan untuk membentuk perilaku. Nah, adapun prinsip dasar dari teori behaviorisme ini itu adalah prinsip penguatan. Yang mana prinsip penguatan ini itu merupakan konsep inti dalam behaviorisme. Nah, jadi prinsip penguatan ini itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada penguatan positif. Nah, penguatan positif ini itu menambah stimulus yang menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan itu terjadi, sehingga penguatan positif ini itu dapat meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut akan diulang. Contohnya itu seperti memberikan pujian kepada siswa yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Kemudian yang kedua itu ada penguatan negatif. Nah, jadi penguatan negatif ini itu menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan itu terjadi. Misalkan seperti mengurangi tugas rumah bagi siswa yang menunjukkan kemajuan dalam proses pembelajaran. Nah, adapun penerapan teori behaviorisme di dalam proses pembelajaran. Jadi teori behaviorisme ini itu dapat diterapkan dalam pembelajaran melalui penggunaan penguatan positif dan juga negatif yang sudah dijelaskan oleh B.F. Skinner tadi. Nah, misalkan nih contohnya seorang guru itu dapat memberikan kepada siswa yang menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan juga guru ini dapat memberikan konsekuensi bagi siswa yang tidak mengikuti aturan kelas. Nah, jadi contoh nyatanya itu kayak guru di dalam kelas itu dapat menggunakan sistem poin untuk memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Jadi nanti tuh siswa itu bakal mengumpulkan poin terbanyak, dan pada akhir bulan atau akhir semester itu
yang nilainya terbanyak itu akan mendapatkan hadiah berupa buku atau alat tulis lainnya. Nah, dengan cara itu, siswa itu dapat termotivasi untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, adapun keunggulan dan juga kelemahan dari teori behaviorisme ini. Nah, jadi yang pertama itu ada keunggulannya. Jadi keunggulan itu pendekatan dari teori behaviorisme ini itu sederhana dan juga langsung. Jadi teori behaviorisme ini itu memberikan pendekatan yang jelas dan juga terukur dalam proses pembelajaran dengan fokus kepada perilaku yang dapat diamati guru dapat dengan mudah mengevaluasi kemajuan siswa. Kemudian teori ini itu efektif untuk pembelajaran perilaku yang spesifik. Jadi dengan menggunakan prinsip penguatan, guru itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan juga teratur. Jadi siswa itu lebih cenderung termotivasi untuk aktif dalam proses pembelajaran. Dan juga teori ini itu cocok untuk pembelajaran yang berbasis target. Jadi teori ini itu dapat diterapkan dalam proses pembelajaran yang konteks, baik di dalam kelas tradisional maupun juga pembelajaran jarak jauh. Nah, adapun juga kelemahan dari teori behaviorisme ini itu, jadi teori ini itu tidak mempertimbangkan aspek emosional dan juga kognitif. Salah satu kritik utama terhadap teori behaviorisme ini itu adalah bahwa teori ini itu mengabaikan proses mental dan juga emosi siswa. Nah, jadi behaviorisme ini itu tidak mempertimbangkan bagaimana pikiran, perasaan, dan juga motivasi internal dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Siswa itu mungkin belajar hanya untuk mendapatkan penghargaan aja, bukan untuk memahami materi. Nah, hal ini tuh dapat mengurangi minat intrinsik siswa terhadap proses pembelajaran. Nah, kemudian teori ini itu juga efek penguatan itu sering bersifat jangka pendek. Sama teori ini juga tidak cocok untuk pembelajaran yang berbasis pemecahan masalah yang kompleks. Nah, teori ini kurang efektif dalam situasi pembelajaran yang kompleks, di mana pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis itu lebih penting daripada sekedar mengulangi perilaku. Nah, dari beberapa materi yang kita bahas itu, jadi teori behaviorisme ini itu menawarkan pendekatan terukur dalam pembelajaran dengan fokus pada penguatan perilaku. Meski efektif untuk pengelolaan kelas, teori ini itu mengabaikan aspek mental dan juga emosional, dapat menciptakan pembelajaran yang lebih holistik dan mendorong siswa menjadi mandiri serta kritis. Nah, jadi dalam praktisnya itu, guru itu perlu mempertimbangkan berbagai pendekatan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan beragam. Dengan demikian, pemahaman yang lebih holistik tentang proses pembelajaran itu dapat dicapai dan siswa itu juga lebih terdorong untuk menjadi pelajar yang lebih mandiri dan juga kritis. Sekian penjelasan saya mengenai teori behaviorisme ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.